Pemuda itu secara tak terduga memperoleh sistem kocok dadu. Setiap hari dia bisa mengocok dadu untuk mengatur ulang atributnya, namun dia telah melakukannya selama 11 tahun berturut-turut. Setiap kali, atributnya adalah sampah kualitas 1000 tahun atau sampah kualitas 10.000 tahun. Sekarang, dia sudah mati rasa dengan rutinitas hariannya. Dia bersumpah hanya akan mulai berkultivasi setelah mendapatkan atribut yang luar biasa. Hari ini, seperti biasa, dia mengocok dadu dan lagi-lagi mendapatkan akar spiritual sampah 1000 tahun, membuatnya frustrasi. Dia memuntahkan seteguk darah dengan pasrah, lalu mulai mengocok takdir bawaannya. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan melintas, dia benar-benar mendapatkan takdir bawaan tingkat super dengan 4 atribut, pesona tingkat atas, bakat ilmu pedang tingkat atas, kelincahan tingkat atas, dan setelah permainan kehidupan dimulai, dia akan memperoleh teknik kultivasi tiada tanding, serta 1000 batu roh tingkat tinggi. Dia benar-benar terpana, lalu berbaring di tanah sambil tertawa terbahak-bahak. Mulai sekarang, aku hanya perlu fokus mengocok untuk mendapatkan kualifikasi akar spiritual berkualitas tinggi. Sekarang aku punya takdir superior ini. Bahkan jika aku harus mengocok sampai umur 40 tahun, memangnya kenapa? Di masa depan yang tidak terlalu jauh, pasti akan ada tempat untukku di dunia kultivasi ini. Pemuda itu bernama Hanju, orang tuanya adalah pelayan Pak Tua Tai, seorang alkemis dari sekte giok murni, yang biasanya menanam ramuan obat untuknya. Tetapi di tahun saat dia berusia 6 tahun, orang tuanya meninggalkan Hanju dan melarikan diri, sehingga Hanju mengambil alih pekerjaan orang tuanya. Suatu hari, 2 kultivator dari sekte dalam sekte giok murni tiba-tiba datang ke lembah obat ini. Ternyata Pak Tua Tai sedang pergi untuk urusan bisnis dan sekte secara khusus, meminta mereka untuk menjaga tempat ini. Begitu saja, 2 tahun berlalu dan Hanju belum juga mendapatkan satupun akar spiritual berkualitas tinggi. Keberuntunganku benar-benar buruk. Aku takut aku bisa mati saat mengocok dadu, tanpa pernah mendapatkan akar spiritual yang unggul. Saat itu, Pak Tua Tai kembali dan memanggil semua orang untuk berkumpul. Pak Tua Tai pertama-tama memuji semua orang, kalian semua bekerja dengan baik saat aku pergi. Tidak ada masalah yang terjadi dan aku sangat senang. Semua orang tampak sangat terharu. Inilah yang seharusnya kami lakukan. Merupakan kehormatan bagi kami untuk meringankan kekhawatiran Tuan. Namun, Hanju terlihat tidak terkesan. Dasar sekelompok penjilat. Tidak peduli seberapa manis kata-katamu, orang tua ini tidak akan memberimu keuntungan nyata apapun. Pada saat itu, Pak Tua Tai tiba-tiba memanggil Hanju dan 3 orang lainnya untuk diperiksa kualifikasi akar spiritualnya. Hanju berpikir, bukankah dia selalu melarang pelayan untuk berkultivasi? Tunggu. Ini. Ada darah di bajunya. Pak Tua Tai terluka. Untungnya, Hanju tidak pernah mendapatkan akar spiritual yang bagus. Kemudian, seorang anak laki-laki gemuk lainnya ditemukan memiliki akar spiritual. Dan Pak Tua Tai segera berkata, aku ingin menjadikanmu muridku dan membawamu keluar lembah untuk berkultivasi. Apakah kau mau? Anak laki-laki gemuk itu sangat gembira. Saya mau. Hanya Hanju yang tahu, anak gemuk ini mungkin tidak akan pernah kembali. Dunia ini terlalu berbahaya. Aku harus cepat-cepat mendapatkan akar spiritual untuk berkultivasi. 3 tahun berlalu begitu saja. Tiba-tiba, tawa keras seperti babi terdengar dari kamar Hanju. Hanju begitu gembira hingga dia berguling-guling di lantai. Dia telah mendapatkan akar spiritual tingkat atas, yang mengandung 6 atribut. Hanju hendak mulai berkultivasi dengan bantuan sistem. Tapi dia tiba-tiba teringat Pak Tua Tai, orang tua bangka itu. Anak gemuk itu tidak pernah terlihat lagi sejak dia dibawa pergi. Mungkin sudah mati sekarang. Akan berbahaya jika dia tahu aku berkultivasi. Pada saat itu, sistem tiba-tiba memunculkan pemberitahuan, Anda dapat memilih tempat kecil dan sistem akan membantu menciptakan penghalang. Kultivator di luar penghalang tidak akan bisa mendeteksi perubahan apapun di dalamnya. Hanju sangat gembira. Sebuah penghalang bisa dibuat. Kalau begitu, hari ini aku, Hanju, secara resmi melangkah ke jalan kultivasi. Sistem, mulai. Saat berikutnya, dia muncul di ruang sistem.
Pilihan melayang di depan matanya. Sekarang Anda telah secara tak terduga membangkitkan warisan kaisar abadi dan memperoleh teknik tiada tanding, 6 alam reinkarnasi. Dan memulai jalan kultivasi, silakan pilih jalur kultivasi utama Anda. Hanju berpikir, 6 alam reinkarnasi. Pasti melibatkan kultivasi ke-6 jenis akar spiritual secara bersamaan. Dia segera memutuskan untuk memilih kultivator pedang sebagai jalur kultivasi utamanya, dan dia menyaksikan semua energi spiritual di sekitarnya terserap ke dalam tubuhnya. Hanju langsung merasa kuat dan menemukan panel hubungan tambahan. Setelah membukanya, dia menemukan hubungannya dengan Pak Tua Tai. Ditandai sebagai kebencian. Hanju tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi karena marah. Sialan kau, Pak Tua Tai. Dasar bajingan, aku sudah bekerja keras menanam rumput untukmu dan kau masih membenciku? Tunggu. Sifat picik Pak Tua Tai mungkin berasal dari kaburnya orang tuaku, tapi dia belum melakukan apapun padaku. Beberapa tahun terakhir ini dia sedang pergi, jadi aku bisa berkultivasi dengan tenang. Hanju menenangkan pikirannya dan mulai berkultivasi dengan damai. Hanju merasakan energi spiritual angin, tanah, dan kayu. Dan air di sekelilingnya, tapi tidak ada energi spiritual api dan petir. Tanpa pikir panjang, dia memutuskan untuk terlebih dahulu mengkultivasikan keempat jenis energi spiritual ini dengan baik. Tepat pada saat itu, sistem muncul lagi dengan dua pilihan. Pertama, mendapatkan alat sihir ranah kultivasi energi. Kedua, membuka kemampuan untuk menyembunyikan tingkat kultivasi dan akar spiritualnya. Hanju merasa bisa menyembunyikan tingkat kultivasi dan akar spiritual, sistem ini benar-benar pengertian. Tanpa ragu-ragu, dia memilih pilihan kedua. Waktu berlalu, dan 2 tahun telah lewat. Keempat jenis energi spiritual Hanju kini telah dikultivasikan hingga tingkat ke-7 ranah kultivasi energi. Namun, tepat saat Hanju berpikir dia bisa melanjutkan kultivasi dengan damai, masalah datang menghampiri. Saat Hanju hendak kembali, seorang murid sekte dalam bernama Sing Hongxian menemukannya dan langsung memintanya untuk mengikutinya ke hutan kecil. Hanju bingung, aku tidak mengenalnya, kenapa dia tiba-tiba mengajakku ke hutan kecil? Seketika, dia membuka daftar hubungan dan menemukan bahwa Sing Hongxian memiliki 2 bintang niat baik terhadap Hanju. Mungkinkah dia ingin berkultivasi ganda denganku? Haruskah aku menurutinya? Atau menurutinya saja ya? Tepat saat Hanju sedikit bersemangat, Sing Hongxian berkata, bantu aku mendapatkan resep pil tetua Tai, dan aku akan membawamu keluar dari sekte giok murni untuk bergabung dengan sekte iblis. Jika bakatmu bagus, dan kau mencapai tingkat kultivasi tertentu, aku bahkan mungkin akan mempertimbangkan untuk menjadi pasangan kultivasimu. Hanju langsung membatu. Sialan. Wanita ini adalah seorang kultivator iblis. Hanju langsung merasa putus asa. Menyinggung sekte giok murni akan membuatku dikejar sampai ke ujung dunia. Tapi jika aku menolak wanita iblis ini, dia pasti akan membunuhku untuk membungkamku. Meskipun kami berdua berada di tingkat ke-7 ranah kultivasi energi, aku belum mempelajari mantra apapun. Aku tidak boleh melawannya secara langsung. Hanju segera berkata, aku tidak tahu di mana barang itu, dan juga ada sesama anggota sektemu yang menjaga loteng. Sing Hongxian menekannya, barang itu ada di loteng. Soal orang itu, aku yang akan urus untuk memancingnya pergi. Lalu dia mengeluarkan pil hitam. Untuk berjaga-jaga, pil ini bisa membantumu mengaktifkan akar spiritualmu. Tanpa menunggu reaksi apapun dari Hanju, dia memasukkan pil itu ke mulutnya dan memaksanya menelan. Begitu Hanju kembali ke kamarnya, dia meminta bantuan sistem untuk mengeluarkan pil itu. Saat Hanju sedang mempertimbangkan apakah akan mengikuti perintah Sing Hongxian, sistem pun muncul. Pertama, curi resep pil itu, dapatkan simpati Sing Hongxian, dan dapatkan kebencian bintang 5 dari sekte giok murni. Kedua, tolak mentah-mentah, cegah Sing Hongxian mendapatkan resep pilnya, untuk memperoleh teknik pedang. Pedang Dewa Jari Tertinggi. Melihat 2 pilihan yang diberikan sistem, Hanju tidak ragu untuk memilih yang kedua. Malam itu, saat Hanju sedang berkultivasi di kamarnya, Sing Hongxian tiba-tiba muncul di luar jendelanya.
Aku sudah tahu kalau resep pil itu ada di ruang kerja. Sebentar lagi aku akan memancing penjaga di loteng tetua Tai. Kau masuk dan cari. Ingat, di sana. Di dalam loteng ada sebuah formasi. Jika terjadi sesuatu yang salah, tetua Tai akan segera kembali. Waktumu tidak banyak, jadi cepatlah. Tak lama kemudian, Hanju tiba di loteng dan benar saja semua orang telah dipancing pergi. Hanju masuk ke ruang kerja dan pura-pura mencari. Dia berpura-pura melihat-lihat dengan santai, lalu mulai bermalas-malasan. Konyol sekali. Gudang ini begitu besar, mana mungkin aku bisa menemukannya? Penyihir ini bisa saja menyelinap masuk sendiri. Untuk mencari resep pil itu dengan lebih mudah. Tapi dia malah bersikeras membuat keributan besar. Apa dia gila? Orang memang benar-benar berbeda. Bahkan pispot saja terbuat dari emas, sementara kami para budak obat hanya bisa hidup seadanya. Dasar tuan tanah kaya sialan. Tiba-tiba Sing Hongxian muncul di belakang Hanju. Apa yang sedang kau gumamkan? Apa kau sudah menemukan resep pilnya? Melihat Hanju tidak benar-benar mencari resep pil itu, Sing Hongxian hendak membunuhnya. Hanju yang ketakutan menabrak sebuah lemari, dan sebuah vas pun jatuh dari atasnya. Resep pil itu pun muncul di hadapan mereka berdua. Hanju benar-benar lemas. Tidak, tetua Tai. Bukan begini caramu menyembunyikan barang. Habislah sudah. Sekarang setelah dia mendapatkan resep pilnya, dia pasti akan membunuhku untuk membungkamku. Tepat saat Sing Hongxian menerjangnya, tak disangka, Sing Hongxian malah dengan semangat memeluk Hanju. Kau benar-benar jimat keberuntunganku. Aku tidak menyangka dirimu yang polos ini bisa menciptakan kejutan seperti ini. Melihat sikap gembira Sing Hongxian, Hanju berpikir. Aku tidak boleh membiarkannya mendapatkan resep pil ini, atau teknik pedang dewa jari tertinggiku akan melayang. Dia mengambil sebuah batu bata, bersiap untuk membuatnya pingsan diam-diam, ketika tiba-tiba sebuah serangan menghantam mereka berdua. Hanju terlempar dan resep pil itu terbang ke tangan pendatang baru, yang tidak lain adalah tetua Tai. Berani-beraninya menginginkan resep pil ini, kalian sungguh lancang. Melihat bahwa dia bukan tandingan tetua Tai, Sing Hongxian tidak ragu untuk melarikan diri. Ketika Hanju yang terbaring di tanah sadar dan melihat tetua Tai, dia segera berkata, "Tetua, Anda akhirnya datang. Saya hampir mati saat mencoba mengulur waktu melawan penyihir itu." Setelah itu, tetua Tai meminta Hanju untuk menjelaskan situasinya dengan jelas. Setelah Hanju menceritakan semuanya kepada tetua Tai, dia tidak mempersulitnya. Melihat bahwa dia berhasil menggertak, Hanju dengan cepat bergegas pergi. Pada saat ini, sistem juga mengirimkan notifikasi. Misi selesai, berhasil mendapatkan pedang ilahi jari tertinggi. 2 tahun lagi berlalu, Hanju telah mengultivasi keempat jenis akar spiritual. Ke tingkat ke-9 alam kultivasi energi. Dia hanya kekurangan kultivasi akar spiritual petir dan api ke tingkat ke-9. Untuk menerobos ke alam pembangunan fondasi. Sudah waktunya juga baginya untuk meninggalkan tempat ini, memanfaatkan waktu senja. Dia mengambil barangnya dan meninggalkan tempat yang telah dia tinggali selama 20 tahun. Dia langsung tiba di gerbang sekte Giok Murni. Namaku Hanju, seorang kultivator pengembara di tingkat ke-9 alam kultivasi energi, ingin bergabung dengan sekte Giok Murni. Aku ingin tahu apakah ada jalan masuk? Penjaga gerbang hendak melapor ketika dia kebetulan bertemu dengan pengurus sekte luar. Yang Luo. Dia segera meminta Hanju untuk menunjukkan energi spiritualnya. Hanju dengan santai mengeksekusi satu jurus jari tertinggi. Pedang ilahi, memotong puncak gunung. Jurus ini langsung membuat mereka bertiga tertegun tanpa berkata-kata. Yang Luo membawa Hanju untuk mendaftar. Di perjalanan, Hanju bertanya, apakah sekte Giok Murni punya tempat untuk mengultivasi energi spiritual petir dan api? Yang Luo terkejut mendengarnya. Orang ini punya akar spiritual petir? Lalu dia berkata, sekte dalam mungkin punya tempat seperti itu, tapi syarat untuk masuk ke sekte dalam adalah mencapai tahap pembangunan fondasi. Akan tetapi, jika kau adalah pemilik akar spiritual petir, kau mungkin bisa menjadi pengecualian dan diizinkan untuk bergabung langsung dengan sekte dalam. Mendengar ini, Hanju segera menunjukkan akar spiritual petirnya. Kemudian Yang Luo membawa Hanju untuk bertemu seorang tetua.
Dan Hanju dengan santai menunjukkan 3 akar spiritualnya. Begitu saja, Hanju dengan mudah bergabung dengan sekte dalam. Dan bahkan menerima paket sambutan yang mewah. Tetua dan Yang Luo menyuruhnya untuk beristirahat dengan baik dan berkata mereka akan membawanya ke sekte dalam. Setelah Tetua Agung kembali, Hanju menghela napas ringan, aku tidak sengaja menjadi tokoh kunci yang harus dijaga. Tapi dia segera menemukan ada energi spiritual api di sini, dan tanpa pikir panjang, dia mulai mengultivasinya. Setengah tahun kemudian, Tetua Agung kembali. Yang Luo segera datang untuk memberitahu Hanju. Saat membuka pintu, Yang Luo terkejut mendapati bahwa Hanju telah berkultivasi selama setengah tahun ini. Ketika Hanju membuka matanya, dia sudah mengultivasi akar spiritual apinya ke tingkat keempat alam kultivasi energi. Kemudian dia pergi bersama Yang Luo untuk bertemu Tetua Agung. Tetua Agung langsung berkata kepada Hanju, sekte ini memiliki 18 puncak. Yang berarti ada 18 tetua pengajar. Jika seseorang menyukaimu, kau bisa langsung menjadi murid sekte dalam. Jika tidak, kau harus mencapai tahap pembangunan fondasi secepat mungkin. Untuk berpartisipasi dalam kompetisi kecil sekte. Kemudian Tetua Agung membawa Hanju menaiki labu terbang menuju sekte dalam. Di perjalanan, Tetua Agung memperkenalkan berbagai tetua dari sekte dalam kepada Hanju. Setiap puncak memiliki atmosfernya sendiri karena karakter tetua pengajarnya. Beberapa di antaranya sederhana dan fokus pada kultivasi keras. Sementara yang lain sering menjalankan misi. Jadi, atmosfer kultivasi seperti apa yang ingin kau ikuti? Hanju berpikir sejenak. Aku akan memilih jalur kultivasi yang sederhana dan tekun. Aku tidak suka keramaian dan aku tidak suka menjadi sorotan. Tetua Agung menatap Hanju dengan tatapan penuh arti lalu terkekeh, puncak pertapaan giok sangat cocok untukmu. Kau pasti akan menyukainya di sana. Saat memasuki sekte dalam, mereka terpana oleh pemandangan di hadapan mereka. Hanju mengira sekte giok murni hanyalah sekte kecil, tapi ternyata sangat luas. Tetua Agung terbang berkeliling, memperkenalkan berbagai tempat di sekte dalam kepada Hanju. Ketika mereka tiba di puncak pertapaan giok, seluruh gunung tampak sunyi dan tentram. Tetua Agung berkata, tetua pengajar di puncak pertapaan giok adalah Peri 11 Xuan. Kultivasinya sangat dalam dan tak terduga, dan dia suka berkultivasi dalam pengasingan. Membuat puncak pertapaan giok menjadi sunyi. Terlebih lagi, dia tidak mengizinkan murid-muridnya memiliki hubungan romantis. Jadi, puncak pertapaan giok sebagian besar terdiri dari para kultivator yang tekun. Mendengar ini, mata Hanju berbinar. Tempat ini benar-benar surgaku. Saat memasuki aula utama, Tetua Agung memperkenalkan Hanju kepada Peri 11 Xuan. Peri 11 Xuan bertanya kepada Hanju, apakah kau bersedia untuk fokus hanya pada kultivasi tanpa mempedulikan urusan duniawi? Tepat saat Hanju hendak menjawab, dia mendengar sebuah suara. Akhirnya, puncak pertapaan giok mendapatkan adik seperguruan yang lumayan. Seorang gadis mendekat. Hanju segera membuka daftar hubungan, dan menemukan bahwa Sing Hong Xuan memiliki 2 hati niat baik padanya. Tapi Hanju segera menjawab Peri 11 Xuan, kecuali diperintahkan. Aku bisa tinggal dalam pengasingan selama 100 tahun tanpa melangkahkan kaki keluar. Mendengar ini, niat baik Sing Hong Xuan langsung turun menjadi 1 bintang. Kemudian, Peri 11 Xuan meminta Hanju untuk segera melancarkan serangan padanya. Hanju mengerahkan seluruh kekuatannya menjadi energi pedang yang melesat ke arah Peri Sichuan seperti kilat, tetapi tepat saat akan mengenainya. Energi pedang itu lenyap begitu saja. Peri Sichuan bertanya dengan ringan, hanya jurus ini yang kau tahu? Hanju mengakuinya dengan jujur. Peri Sichuan kemudian berkata, teknik pedang ini tidak buruk. Mulai sekarang, tinggallah di puncak pengasingan giok. Tetua Agung meninggalkan senyuman penuh arti untuk Hanju sebelum pergi. Tetapi, Hanju menyadari Peri Sichuan menatapnya lekat-lekat. Tepat saat dia bingung dengan situasinya, Chong Yuer dengan cepat memberinya isyarat. Dia menyuruhmu untuk memberi hormat sebagai murid. Baru saat itulah Hanju sadar, dan dia segera berlutut di depan Peri Sichuan. Murid Hanju memberi hormat kepada guru. Semoga guru hidup selamanya. Peri Sichuan dibuat terdiam oleh tindakan Hanju. Kau pikir gurumu ini seorang permaisuri?
Baiklah, kau, bawa adik juniormu untuk mendaftar di sekte dalam. Dan bantu dia mengatur tempat tinggal di gua. Chong Yuer segera menyeret Hanju pergi dengan gembira di sepanjang jalan. Chong Yuer dengan bersemangat memberitahu Hanju untuk datang kepadanya jika dia butuh apa-apa. Tatapan langsung Chong Yuer membuat Hanju tidak berani menatap matanya. Dia buru-buru berkata, aku tidak akan berani merepotkan kakak senior. Jika kakak senior butuh sesuatu, jangan ragu untuk memerintah adik juniormu ini. Hal ini membuat Chong Yuer sangat senang. Aku sudah berada di puncak pengasingan giok selama 5 tahun, dan akhirnya seorang adik junior yang tampan dengan sikap dan kepribadian yang sesuai seleraku telah tiba. Aku tidak bisa membiarkannya kabur. Hanju, yang mengamati ekspresi kakak seniornya yang dipenuhi dengan keganasan serakah seperti serigala, mau tidak mau merasakan gelombang ketakutan. Puncak pengasingan giok ini tidak sesuai dengan namanya. Kenapa semua murid perempuan seperti serigala dan harimau? Tak lama kemudian, Chong Yuer telah mengatur gua tempat tinggal Hanju, bahkan menempatkannya di sebelah tempat tinggalnya sendiri. Setelah kakak senior itu pergi, Hanju melihat-lihat gua tempat tinggalnya dengan saksama, sekali lagi mengagumi kemewahan sekte dalam. Lalu dia teringat bahwa ranah gurunya berada di tingkat ketiga ranah Nas Chen Soul. Dalam daftar hubungan, ini adalah kultivator terkuat yang pernah aku temui sejauh ini. Aku harus berpegang teguh pada sosok sekuat ini. Tingkat kultivasi yang diketahui dari rendah ke tinggi adalah ranah kultivasi energi, ranah pembangunan fondasi, dan ranah inti emas. Di seluruh sekte giok murni, hanya ranah leluhur pendiri yang telah melampaui ranah Nas Chen Soul, namun beliau telah pergi selama bertahun-tahun dan belum kembali. Tepat saat dia bersiap untuk mulai berkultivasi, sistem tiba-tiba muncul dan memberi Hanju 2 pilihan. Pertama, mendapatkan reputasi dan memimpin puncak pengasingan giok menjadi puncak terkuat. Hadiah untuk misi ini adalah sebuah alat sihir yang tak tertandingi, tetapi itu akan menyinggung peri Sichuan. Kedua, berkultivasi dengan cara yang tidak mencolok dan mendapatkan pengakuan dari peri Sichuan yang akan menghadiahkan sebuah manual rahasia untuk kelincahan. Setelah melihat pilihan pertama, Hanju langsung terdiam. Mendapatkan reputasi dan memimpin puncak pengasingan giok menjadi puncak terkuat. Kedengarannya seperti hal yang baik, bukan? Kenapa itu akan menyinggung peri Sichuan? Guru ini agak aneh. Tanpa dia sadari, 3 tahun lagi telah berlalu. Hanju telah mengolah semua akar spiritualnya kecuali akar spiritual petir. Hingga tingkat ke-9 ranah kultivasi energi. Dia segera mencari gurunya. Guru, aku sekarang telah mengolah kedua akar spiritual angin dan api hingga tingkat ke-9 ranah kultivasi energi. Guru, bimbinglah aku ke tempat aku bisa mengolah energi spiritual petir. Peri Sichuan menatap Hanju dengan terkejut. Apakah kau bertujuan untuk mencapai pembangunan fondasi dengan 3 jenis kekuatan spiritual? Tetapi, peri Sichuan segera mematahkan semangat Hanju. Menguasai 1 jenis energi spiritual saja sudah sangat sulit, dan kau berencana untuk menguasai 3 jenis? Belum lagi kesengsaraan surgawi akan lebih kuat nantinya. Waktu yang hilang dalam kultivasi juga merupakan kerugian. Hanju mengerti. Memang, ada alasan mengapa memiliki akar-akar spiritual ini harus ada harganya. Hanya saja, guru mungkin tidak menyangka bahwa aku punya metodeku sendiri. Dia kemudian menyatakan, murid ini akan menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Melihat ini, bibir peri Sichuan sedikit melengkung ke atas. Sekte dalam memiliki susunan teleportasi yang mengarah ke kolam roh petir. Tak lama kemudian, Hanju tiba di kolam roh petir dan sekali lagi dibuat takjub oleh kemegahan sekte giok murni. Awalnya kukira yang disebut kolam roh petir hanyalah sebuah kolam kecil. Sepertinya aku bagai katak dalam tempurung. Pada saat ini, dia menyadari bahwa kolam roh petir yang luas itu hanya memiliki 1 orang yang sedang berkultivasi. Saat dia sedang termangu, tiba-tiba sebatang pohon dengan wajah manusia muncul di belakang Hanju. Jangan berkeliaran di dalam kolam roh petir. Kau hanya boleh berkultivasi di tepi kolam. Jika tidak, kalau kau tersambar petir dan mati, itu salahmu sendiri. Seketika, sebuah jeritan menyedihkan menggema di seluruh kolam roh petir. Butuh sesaat bagi Hanju untuk menyadari
bahwa dia benar-benar bertemu dengan iblis pohon. Sekte Giok murni benar-benar berinvestasi besar-besaran, bahkan iblis pohon pun ada. Yang dikenal sebagai katalis kultivasi, meskipun terlihat sedikit menyeramkan, berkultivasi di dekatnya pasti akan menggandakan efisiensinya. Aku benar-benar datang ke tempat yang tepat. Dia kemudian berteriak dengan gembira. Aku harus berkultivasi ke tingkat ke-9 dalam setahun. Orang lain yang berkultivasi di kolam roh petir, setelah mendengar ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Apa itu kata-kata manusia? Sombong sekali. Namun, setahun kemudian, dia terbukti salah total. Han Jue benar-benar berhasil mengolah energi spiritual petirnya dari 0 ke tingkat ke-9 dalam waktu setahun. Pada saat ini, Han Jue akhirnya mencapai kesempurnaan agung dalam ke-6 jenis kultivasi energi. Listrik ungu terus menyelimuti tubuhnya, dia kemudian memutuskan untuk langsung menuju tahap pendirian fondasi. Pemuda berambut biru di area itu tiba-tiba menatap ke langit. Hanya untuk melihat sejumlah besar listrik ungu berkumpul di atas. Kekuatan kesengsaraan petir ini mengejutkannya. Lalu, iblis pohon muncul di belakang pemuda itu. Kesengsaraan petir pendirian fondasi. Sial, dia benar-benar memilih tempat yang tepat. Memicu kesengsaraan petir di kolam roh petir ini setidaknya akan menggandakan kekuatannya. Sebaiknya kau pergi dari sini untuk menghindari terkena dampaknya. Sudah terlambat baginya untuk menyelamatkan diri. Awan kesengsaraan sudah terbentuk. Di mata mereka, Han Jue tidak diragukan lagi akan mati kali ini. Orang lain bersiap dengan matang sebelum menghadapi kesengsaraan mereka. Tapi Han Jue langsung menjalani kesengsaraannya di kolam roh petir. Menggandakan kekuatan kesengsaraan petir. Yang lebih menakutkan adalah dia langsung menyerap kesengsaraan surgawi itu. Mengubahnya menjadi kekuatannya untuk pendirian fondasi. 2 tahun kemudian, alamnya telah mencapai tingkat ketiga dari alam. Pendirian fondasi, dan umurnya hampir 200 tahun. Han Jue berkultivasi karena dia takut mati. Saat dia diam-diam merasa senang, sistem memunculkan 2 pilihan lagi. Pertama, menjadi terkenal di sekte Giok murni. Yang akan memberikan teknik petir 9 neter dan mendapatkan kebencian dari perisisuan. Kedua, berkultivasi diam-diam untuk membentuk inti emas lebih awal. Yang akan menghadiahkan pedang pusaka tertinggi. Han Jue terdiam lagi pada pilihan pertama. Seberapa bencikah guruku pada ketenaran? Kemudian, pemuda berambut biru yang berkultivasi di kolam roh petir datang menghampiri Han Jue. Namaku Mo Fuchou dari puncak petir. Bolehkah aku tahu namamu? Han Jue juga dengan sopan memperkenalkan dirinya. Setelah mengetahui bahwa Han Jue berasal dari puncak pertapaan Giok, Fuchou segera mencoba merekrutnya. Adik seperguruan dari puncak pertapaan Giok, dengan bakatmu. Sayang sekali bergabung dengan puncak pertapaan Giok. Kenapa tidak datang ke puncak petirku? Guruku adalah seorang kultivator petir. Han Jue bahkan tidak berpikir sebelum menolak dengan sopan. Saya sudah menjadikan perisisuan sebagai guru saya. Guru sehari adalah ayah seumur hidup. Bagaimana saya bisa seenaknya berganti kesetiaan? Terima kasih atas kebaikanmu, Kakak Mo. Tapi kemudian, sistem tiba-tiba memunculkan notifikasi. Han Jue meliriknya dan terkejut. Sistem menampilkan beberapa status Sing Hong Xuan. Temanmu, Sing Hong Xuan, telah terluka parah dan nyaris lolos dari kematian karena diburu oleh sekte Giok murni. Temanmu, Sing Hong Xuan, telah diburu oleh sesama anggota sekte tetapi untungnya berhasil membunuh balik. Temanmu, Sing Hong Xuan, telah mengkhianati sekte iblis Azur Nether dan sedang diburu. Niat baik temanmu, Sing Hong Xuan, terhadapmu telah meningkat. Niat baik saat ini adalah 4 bintang. Han Jue terdiam. Setelah bertahun-tahun, wanita ini masih hidup? Tapi kita bahkan belum pernah bertemu. Dari mana datangnya niat baik ini? Apa dia baik-baik saja? Sementara itu, Sing Hong Xuan terus-menerus menghindari para pengejarnya. Dia menghela napas lega. Akhirnya berhasil menyingkirkan sekte iblis itu. Saat dia bingung harus pergi kemana selanjutnya, dia tiba-tiba teringat pada Han Jue. Sing Hong Xuan salah mengira Han Jue melindunginya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya seseorang membelanya.
Xing Hongxuan telah dengan teguh menganggap Han Jue sebagai suaminya. Di dalam hatinya. Saat Han Jue kembali ke gua kediamannya dan hendak mulai berkultivasi, dia mendengar suara lonceng. Ketika Han Jue keluar dari kediamannya, dia bertemu dengan Chang Yuer dan mengetahui bahwa ini adalah sinyal bagi guru untuk mengumpulkan semua murid. Keduanya kemudian terbang dengan pedang mereka menuju aula utama. Setibanya Han Jue di aula itu sudah dipenuhi oleh sejumlah besar murid. Kemunculan Han Jue juga menyebabkan kehebohan di antara para murid. Pada saat ini, Peri Sisuan, melihat semua orang telah tiba, langsung berkata, mengikuti perintah pemimpin sekte. Mulai sekarang dalam pertempuran 18 puncak, 3 puncak terakhir akan mengirim murid untuk berpartisipasi dalam pertarungan melawan Sekte Iblis Azur Nether. Dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Iblis Azur Nether telah berulang kali mengirim mata-mata untuk berkomplot melawan Sekte Giok Murni. Pemimpin sekte telah menyatakan bahwa kita harus bersiap untuk membalas. Hanju terdiam, mengirim 3 puncak terbawah, bukankah ini sama saja dengan mengantarkan mereka untuk dibantai? Pada saat ini, murid tertua Lu Zongxin. Meskipun puncak pertapaan Giok kami selalu tidak menonjol, kami juga ingin melayani ketua sekte. Sekte baru-baru ini meluncurkan program pelatihan murid yang luar biasa, memilih murid-murid paling menonjol dari setiap puncak untuk dibina menjadi fondasi generasi penerus sekte. Bukankah ini dibuat khusus untukku? Tanpa diduga, Peri Sisuan memilih Hanju. Lu Sanjin dan Hanju yang mendengar ini sama-sama terkejut dan berkeringat dingin. Hanju dengan cepat menolak, saya merasa terhormat atas penghargaan guru, tetapi saya hanya ingin berkultivasi dengan tenang di puncak pertapaan Giok. Tolong berikan kesempatan ini kepada saudara-saudari seperguruan saya. Hanju juga menebak-nebak, guru sangat menghargaiku. Mungkinkah dia mencurigaiku sebagai mata-mata sekte iblis? Lebih baik cari aman saja, aku akan tetap menolak. Melihat Hanju begitu teguh, Peri Sisuan tidak berkata banyak lagi. Baiklah kalau begitu. Lu Xuanqian, kau pergilah. Kau adalah murid tertua di puncak pertapaan Giok, jangan sampai membuat masalah nanti. Lu Xuanqian secara khusus datang menemui Han Jue untuk mengucapkan terima kasih. Adik junior, aku harus berterima kasih padamu. Karena telah berbicara baik tentangku pada guru. Jika kau menemui masalah di masa depan, jangan ragu untuk memberitahu kakak seniormu ini. Han Jue tersenyum, semoga perjalanan kakak senior lancar. Pada saat ini, Chong Yuer buru-buru datang. Kakak senior, aku bisa menjaga adik junior. Kakak senior itu langsung mengerti niat Chong Yuer, dan sebelum pergi, dia memberikan senyuman penuh arti pada Hanju. Lalu Chong Yuer berkata, ngomong-ngomong, adik junior, kau sudah berkultivasi begitu lama. Tapi belum pernah menjalankan misi sekte, kan? Mau kuajak? Menjalankan misi sekte bisa mendapatkan banyak sumber daya kultivasi. Tidak perlu, kakak senior. Aku masih punya cukup sumber daya batu roh. Chong Yuer kemudian menambahkan. Poin kontribusi dari misi bisa ditukar dengan eliksir. Hanju pun menjawab, aku takut mati. Jadi lupakan saja. Chang Yuer menjadi marah, bagaimana bisa kita para kultivator takut mati? Kalau kita tidak takut mati, lalu untuk apa repot-repot berkultivasi demi keabadian? Perkataan ini membuat Chang Yuer tidak bisa membalas. Peri Sisuan yang mendengar pernyataan mengejutkan Hanju juga terdiam sejenak. Sepertinya Hanju memang bukan mata-mata dari sekte iblis, melainkan seorang kultivator lepas yang tidak kekurangan sumber daya dan punya bakat unggul. Tetap saja, kita harus mengamatinya sedikit lebih lama. Begitu saja, 10 tahun lagi berlalu. Hanju sekali lagi datang ke kolam roh petir. Begitu Hanju tiba, iblis pohon mulai membuat masalah. Dulu kukira kau seorang jenius, tapi sudah bertahun-tahun berlalu dan kau masih di tingkat 3 pendirian fondasi. Hanju dengan santai menggaruk kepalanya. Yah, siapa yang tahu soal kultivasi? Dia hanya menunjukkan akar spiritual petirnya. 5 jenis akar spiritualnya yang lain. Sudah mencapai tingkat ke-5 pendirian fondasi. Saat ini, Ma Fuyu juga berjalan mendekat. Diikuti oleh seorang gadis. Ma Fuyu memperkenalkannya pada Hanju, ini adikku, Ma Ju. Setelah melihat Hanju,
Ma Ju langsung bertanya. Kenapa kau masih di tingkat 3 pendirian fondasi? Kakakku bilang kau mungkin sudah di tingkat 6 sekarang. Han Ju hanya terkekeh, pelan-pelan saja. Lalu dia duduk bersila, siap untuk mulai berkultivasi. Aku akan mulai berkultivasi sekarang. Tinggal di sini memakan cukup banyak batu roh. Sekadar mengingatkan, kalau kalian mau berkultivasi, tolong menjauh sedikit dariku. Begitu selesai berbicara, dia mulai menyerap energi spiritual di sekitarnya ke dalam dirinya. Ma Fuyu yang melihat ini terkejut. Kecepatan penyerapan energi spiritual ini bahkan lebih mengerikan dariku. Bagaimana mungkin? Aku berada di tingkat 9 pendirian fondasi. Orang ini pasti punya cara untuk menekan tingkat kultivasinya. Tingkat kultivasi aslinya pasti tidak di bawahku. Han Ju telah berkultivasi seperti ini selama 8 tahun. Akhirnya, dia berhasil mengolah kekuatan petirnya ke tingkat ke-9 hingga sempurna. Saat Han Ju bersiap untuk pergi, iblis pohon berkata, aku punya sebuah kesempatan di sini yang bisa memberikan banyak sumber daya kultivasi. Apakah kau tertarik? Apakah itu berbahaya? Kesempatan selalu datang dengan risiko. Mendengar ada risiko, Han Ju bahkan tidak berpikir 2 kali sebelum berbalik untuk pergi. Tepat saat Han Ju sedang mengambil gajinya. Untuk beberapa tahun terakhir, Ma Ju tiba-tiba mendekatinya. Aku ingin meminta bantuanmu, Han Ju. Ini adalah kesempatan besar. Begitu mendengar tentang kesempatan, Han Ju tidak bisa menahan diri lagi dan menolak tanpa berpikir 2 kali. Maaf? Aku harus kembali untuk berkultivasi. Dan kemudian menghilang di depan Ma Ju. Tiba-tiba, Han Ju mendengar orang yang lewat. Berbicara tentang kompetisi antar sekte. Dia tersambar petir. Aku berkultivasi terlalu intens dan melupakan acara sepenting ini. Guru bisa mengulitiku hidup-hidup. Han Ju segera pergi mencari peri Sichuan dan mengakui kesalahannya. Untungnya, peri Sichuan tidak menyalahkannya. Namun, melihat itu, tingkat kultivasi Han Jue masih berada di tingkat ketiga tahap pembangunan pondasi. Dia pun menunjukkan wajah bingung. Han Jue menjelaskan, aku sebenarnya sudah di tingkat ke-9 tahap pembangunan pondasi. Aku hanya ingin tetap rendah hati dengan menyembunyikan tingkat kultivasiku. Tindakan ini secara signifikan meningkatkan kesan baik peri 11 Xuan terhadapnya. Pada saat ini, sistem juga memberitahu Han Jue bahwa tugas berkultivasi secara diam-diam dan mendapatkan pengakuan peri 11 Xuan telah selesai. Dia menerima sebuah teknik rahasia, langkah ilusi 7 lapis. Saat itulah Han Jue menyadari bahwa gurunya telah menerima murid baru. Saat menoleh, dia melihat orang itu tak lain adalah Pak Tua Tai. Pak Tua Tai juga menatap Han Jue pada saat yang sama. Mereka berdua saling bertatapan, meneriakkan nama satu sama lain secara bersamaan. Dengan terkejut, Chang Yuer tampak penasaran. Jadi, kalian berdua saling kenal? Pada saat itu, peri 11 Xuan berkata pada Han Jue, ini adalah murid baru yang baru saja bergabung dengan puncak pertapaan Giok. Kau bisa memanggilnya adik junior Tai. Sedikit pun dia tidak tahu, ekspresi di wajah mereka berdua sangatlah berwarna. Kemudian, peri 11 Xuan membahas masalah serius. Han Jue, karena kau sangat suka berkultivasi, aku punya misi untukmu. Jaga ranah 10.000 iblis dari sekte suci Giok. Mendengar ini, Han Jue langsung berkeringat dingin. Ranah 10.000 iblis ini terdengar mengesankan, tapi juga sepertinya sangat berbahaya. Namun, Chang Yuer malah menjadi bersemangat. Di sanalah sekte suci Giok memelihara hewan iblis peliharaan mereka. Biarkan aku menemani kakak senior Han, guru. Peri 11 Xuan langsung menolak. Chang Yuer, di sana sangat berbahaya. Sering terjadi amukan iblis dan sudah ada kasus murid yang terbunuh secara brutal. Han Jue yang sudah khawatir menjadi semakin takut setelah mendengar ini. Bukankah ini sama saja dengan menjerumuskan muridmu ke dalam kegagalan? Niat itu bahkan tidak disembunyikan sama sekali. Tapi melihat ekspresi peri 11 Xuan, sepertinya aku tidak punya kesempatan untuk menolak. Ini seharusnya mirip dengan menjadi penjaga keamanan kebun binatang. Nanti aku hanya perlu bermalas-malasan saja.
Dia dengan hormat setuju untuk mengikuti pengaturan tersebut. Lalu dia kembali untuk mengemasi barang-barangnya. Melihat mereka berdua pergi, peri sebelah Xuan tiba-tiba berkata pada Pak Tua Tai. Aku tidak mau membahas masa lalumu dengan Han Jue. Mulai sekarang, kalian adalah saudara. Bergaul baik dengannya hanya akan menguntungkanmu. Selama tidak ada kebencian yang mendalam, cobalah untuk menyelesaikannya. Dari yang aku tahu tentangnya, dia tidak akan merencanakan hal buruk terhadapmu. Di masa depan, Han Jue akan menjadi murid langsung dari puncak pertapaan Giok. Omong-omong, Han Jue telah berada di ranah 10.000 iblis selama 1,5 tahun, menghabiskan hari-harinya hanya dengan berkultivasi. Suatu hari, karena bosan, dia menjelajahi media sosial sistem dan tiba-tiba menerima beberapa pesan tentang Moju. Temanmu, Moju, diserang oleh seorang kultivator iblis dan temannya hampir terluka parah. Moju diserang oleh seorang murid dari sekte suci Giok, nyawanya di ujung tanduk, dan jatuh dari tebing. Dia hanya bisa menghela napas. Kesempatan benar-benar tidak pernah membawa hal baik. Nona mau lebih baik menjaga dirinya sendiri. Kemudian dia meregangkan tubuh dengan malas. Lalu pergi keluar untuk berpatroli. Dia melakukan patroli rutin untuk mencegah gangguan dari para iblis. Melangkah keluar, dia menemukan seekor kucing kecil yang lucu bertengger di dahan pohon, tampak tidak berbahaya. Dia berbalik untuk pergi, tetapi kucing kecil itu tiba-tiba berubah menjadi kucing besar. Dan melancarkan serangan diam-diam pada Han Jue. Dalam sekejap, cakarnya yang tajam merobek Han Jue, tetapi detik berikutnya, Han Jue berubah menjadi gumpalan asap dan lenyap. Han Jue yang asli sudah berada di atap, dia baru saja menggunakan teknik langkah ilusi 7 lapis. Teknik ini memungkinkan setiap tingkat untuk membelah diri menjadi satu bayangan, dan pada puncaknya di tingkat ke-7. Ia bisa membelah diri menjadi 7 bayangan. Han Jue membelah diri menjadi 7 bayangan dan menyerang monster iblis itu. Dari segala arah, mengelilinginya. Semua sosok secara bersamaan menggunakan pedang dewa jari tertinggi, menembakkan banyak energi pedang ke arah monster iblis itu. Meskipun hanya tubuh asli yang bisa menimbulkan kerusakan, monster iblis itu tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Dalam sekejap, ia terluka parah oleh Han Jue dan segera melarikan diri. Han Jue tidak mengejarnya. Dia menyadari bahwa gangguan iblis menjadi lebih nyata akhir-akhir ini dan memutuskan untuk melaporkan situasi ini. Setelah para petinggi sekte diberitahu tentang situasinya, mereka segera mengadakan pertemuan. Mereka berspekulasi bahwa pasti ada pengkhianat di antara eselon atas sekte. Dengan hilangnya pemimpin sekte, mereka tidak punya pilihan selain mengirim lebih banyak orang untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. 2 tahun kemudian, Han Jue sedang duduk di dalam formasi terlarang di ranah 10.000 iblis. Dia menemukan bahwa formasi ini adalah sebuah harta karun. Di dalam formasi, bahkan mereka yang berada di alam inti emas pun tidak bisa masuk, dan kedap suaranya adalah yang terbaik. Tempat ini sempurna untuk berkultivasi dan beristirahat. Tepat saat dia merasa senang dengan dirinya sendiri, tiba-tiba sebuah suara datang dari belakang. Anak muda, apakah kau menggunakan ranah 10.000 iblis sebagai tempat untuk berkultivasi? Han Jue dengan santai menjawab, memangnya untuk apa lagi? Tetapi detik berikutnya dia menyadari sesuatu dan berbalik dengan kaget. Hanya untuk menemukan seorang pria gemuk berdiri di belakangnya. Orang ini tidak terpengaruh oleh batasan yang ada, kekuatannya pasti di atas tingkat inti emas. Pria gemuk itu berkata, aku juga murid sekte Giok murni yang dikirim untuk menjaga alam iblis Myriad. Kamu sepertinya berada di ranah pembangunan fondasi tingkat ketiga, tetapi dilihat dari laju pernapasanmu yang sebenarnya, kamu berada di ranah pembangunan fondasi tingkat ke-9, kan? Kamu tidak perlu gugup. Apa kamu datang ke sini sendirian atau gurumu yang mengirimmu? Guruku, Peri Xuan, yang mengirimku ke sini. Mendengar ini, pria gemuk itu mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Apa gurumu memberimu tugas? Kalaupun iya, kenapa aku harus memberitahumu? Oh, tidak bisa diberitahukan pada orang lainnya. Adik junior yang menarik. Baiklah, nak. Kamu sudah mendapat masalah besar. Demi gurumu, aku bisa membantumu menyelesaikannya. Pada saat ini, Han Jue dikejutkan oleh daftar hubungan yang muncul dari sistem. Ternyata orang ini adalah pemimpin sekte Giok murni. Li Qingzi,
yang mengagumi peri Sichuan. Li Qingzi kemudian menjelaskan bahwa para monster iblis di sini menunjukkan tanda-tanda kerusuhan. Monster-monster ini berada di bawah kendali Raja Iblis Hati Harimau Naga Putih. Kamu harus tahu bahwa Hati Harimau Naga Putih sangat pendendam. Dan akan membalas dendam bahkan untuk kesalahan sekecil apapun. Kali ini, dia memerintahkan begitu banyak monster iblis untuk bersembunyi di sini sebagai persiapan untuk pemberontakan. Jujurlah padaku, apa yang kamu lakukan sebelumnya hingga memprovokasi Hati Harimau Naga Putih? Namun, pada saat ini, Han Jue tidak tertarik mendengarkannya. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan Li Qingzi dan gurunya, peri Sichuan, bersama-sama. Merasa sangat marah di dalam hati. Pria gemuk ini tidak pantas untuk guruku. Adik, aku sedang bertanya padamu. Han Jue kemudian menceritakan kembali kejadian sebelumnya kepada Li Qingzi. Setelah mendengar ceritanya, Li Qingzi merenung, aneh sekali. Pemberontakan monster iblis terjadi lebih awal dari yang diperkirakan. Sepertinya itu bukan ulahmu. Kemungkinan besar, kultus iblis membuat masalah di balik layar. Pertemuanmu dengan Hati Harimau Naga Putih hanyalah sebuah insiden sampingan. Kamu benar-benar beruntung. Raja Iblis itu pasti terjebak hingga menguras terlalu banyak energi. Kalau tidak, kamu pasti sudah tamat. Teknik gerakan macam apa yang kamu gunakan untuk melampaui kecepatan Hati Harimau Naga Putih? Han Jue dengan santai menjawab. Hanya teknik yang kuambil di jalan. Wajar saja kalau lebih cepat. Ini membuat Li Qingzi sangat frustrasi. Itu adalah Raja Iblis. Bahkan ahli ranah inti emas pun akan kesulitan dengan kecepatannya. Saat ini, kita perlu memprioritaskan. Menangani potensi pemberontakan monster dan mulai dari akarnya. Maksud senior, membunuhnya? Membunuhnya? Raja Iblis itu punya potensi yang sangat besar. Jika dibunuh, apa kamu mau ganti rugi? Mungkin ini adalah sebuah kesempatan. Gurumu mengirimmu ke alam iblis Myriad pasti bermaksud agar kamu bisa membuat nama untuk dirimu sendiri. Ditambah lagi, teknik gerakanmu luar biasa. Setelah menghadapi Hati Harimau Naga Putih dan keluar tanpa cedera, kamu pasti punya beberapa trik andalan. Aku sarankan kamu pergi dan menaklukkannya. Tanpa ragu, Han Jue berbalik dan pergi. Senior, tolong cari orang lain saja. Aku hanya ingin berkultivasi dengan tenang. Li Qingzi buru-buru memanggil untuk menghentikan Han Jue. Aku akan memasang formasi untuk menjebak mereka di sini, meringankan tekanan darimu. Jika kamu bisa menaklukkan Hati Harimau Naga Putih, aku akan mengajarimu teknik tertinggi Sekte Giok Murni, seni kemurnian Giok. Pada saat itu, sistem memunculkan sebuah pilihan. 1. Terima misi, pergi untuk menaklukkan Hati Harimau Naga Putih, dan menerima hadiah teknik rahasia dari Li Qingzi. Kebencian dari Raja Iblis dan perhatian dari Sekte Iblis Neter Biru. 2. Tolak misi, kembali untuk melanjutkan kultivasi. Dan menerima buku panduan teknik pedang dengan penurunan tingkat kesukaan Li Qingzi. Melihat bahwa menaklukkan Raja Iblis akan membawa kebencian Raja Iblis dan perhatian Sekte Iblis Neter Biru, Han Jue dengan tegas berkata, maaf sudah mengganggu. Permisi, lalu berbalik untuk pergi. Meninggalkan Li Qingzi yang menghentakkan kakinya karena frustrasi. Bagaimana bisa adik juniorku punya murid seperti ini? Sambil menghela napas tak berdaya, dia akhirnya menanggung beban itu sendirian. Lihat, kan, aku benar. Raja Iblis, ternyata benar-benar kau. Dengan mudah merasakan tempat ini, Li Qingzi segera terlibat dalam pertarungan sengit dengan Raja Iblis. Beberapa hari setelah pemberontakan monster iblis, Chang Yuer tiba-tiba datang ke alam iblis Myriad. Ditemani oleh kakak senior ketujuh dari puncak pengasingan Giok. Ternyata, peri Sichuan mengirim mereka untuk membantu Han Jue. Xing Hongxuan lalu pergi sendirian untuk mengintai sekeliling. Chang Yuer memberitahu Han Jue. Kali ini kami datang karena guru khawatir akan keselamatanmu. Dikatakan bahwa mata-mata dari kultus iblis telah menyusup ke alam iblis Myriad. Kita harus ekstra hati-hati. Mendengar ini, Han Jue segera menyarankan untuk meninggalkan alam iblis Myriad. Tepat saat Chang Yuer hendak menolak, Xing Hongxuan kembali dengan tubuh penuh luka. Aku melihat sekelompok monster iblis terperangkap oleh formasi di dekat tebing beberapa mil jauhnya.
Aku sedang dalam perjalanan kembali ketika bertemu dengan monster iblis tingkat inti emas. Han Jue dengan cepat mengeluarkan ramuan untuk menyembuhkan Xing Hongxuan sambil berpikir, memang, seseorang tidak boleh gegabah saat berada di luar. Nasib kakak seniorku ini membuktikannya. Pada saat itu, mereka ngeri saat menemukan gerombolan monster iblis menyerbu ke arah mereka. Hanju sudah siap untuk kabur, tetapi Chang Yuer berkata bahwa area ini berada di bawah yurisdiksi puncak pengasingan Gio kita. Kalau kita pergi, bukankah itu dianggap desersi? Hanju, yang sama sekali tidak punya rasa kehormatan sebagai pendekar, membalas, kalau begitu, kau boleh tinggal di sini dan menunggu mati. Nanti akan kupuji keberanianmu di depan guru. Meng He pun berhenti memaksa, adik seperguruan Han benar. Setiap dari 18 puncak punya areanya sendiri untuk diurus di dunia iblis segudang. Gelombang monster sedang menyerang. Bukan hanya kita. Selama kita selamat, kita tidak perlu takut kalah perang. Ayo kita bergerak sekarang juga. Begitu mereka melangkah keluar dari rumah, loteng itu langsung dihancurkan oleh pasukan monster iblis. Melihat para monster iblis tidak berhenti dan terus menyerbu ke depan, aku menyimpulkan bahwa sekte iblis pasti merencanakan sesuatu. Tiba-tiba, Hanju merasakan aura iblis yang kuat dan melihat seekor elang raksasa dengan mulut terbuka lebar menerkam ke arah mereka. Untungnya, Hanju bereaksi tepat waktu, menarik Chang Yuer dan menghindar, sementara Meng He melihat kesempatan untuk kabur sendirian. Hanju tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dalam hati. Sialan. Pengecut itu meninggalkan kita dan lari menyelamatkan nyawanya sendiri. Tiba-tiba Chang Yuer berteriak ketakutan. Ia melihat seekor monster iblis tingkat inti emas dan 6 monster iblis tingkat puncak pembangunan fondasi berputar-putar di atas mereka. Saat para monster iblis menyerbu ke arah mereka, Chang Yuer menutup matanya karena putus asa. Ia berpikir mereka sudah tamat. Namun, bibir Hanju justru membentuk senyum tipis. Di sekelilingnya, muncul 3 bayangan pedang dengan warna berbeda. Teknik pedang tiada tanding yang ia peroleh karena menolak Li Qingzi. Pedang bayangan 3 kemurnian. Hanya dengan ucapan lembut kata, tebas, dari Hanju. Ketujuh monster iblis itu langsung musnah. Chang Yuer benar-benar terpana. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Mengingat tatapan mata Hanju saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan jantungnya berdebar kencang. Tapi kemudian, dia melihat Hanju mengemasi mayat para monster iblis itu. Wah, panen besar hari ini. Monster-monster iblis ini semuanya adalah harta karun. Kudengar mereka bisa ditukar dengan batu roh. Ayo pergi, Chang Yuer. Chang Yuer kembali terdiam. Kembalikan adik seperguruanku yang tadi. Saat keduanya tiba di dunia iblis segudang. Formasi teleportasi, Meng He dengan gembira berlari ke arah mereka saat melihat mereka hidup. Adik seperguruan. Kakak seperguruan. Kalian masih hidup. Ini bagus sekali. Tapi yang menyambutnya adalah tendangan ke wajah dari Chang Yuer. Kenapa kau tidak dimakan oleh monster iblis? Setelah mereka keluar, tindakan pertama Hanju adalah menukarkan mayat monster iblis dengan batu roh. Melihat sekantong besar penuh batu roh, Hanju begitu bersemangat sampai dia berpikir untuk kembali lagi demi satu ronde lagi. Melawan monster-monster iblis. Chang Yuer, yang menyadari pikiran Hanju, berkata, dunia iblis segudang adalah dunia kecil yang diciptakan khusus oleh sekte untuk memelihara monster iblis. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Dalam keadaan normal, para murid tidak diizinkan untuk memburu monster iblis di dalamnya. Kali ini adalah pengecualian. Jadi kita mungkin tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Sambil mengatakan ini, dia terus memukuli Meng He. Mendengar ini, Hanju tidak punya pilihan selain mengurungkan niatnya. Lebih baik aku terus berkultivasi dengan tenang dan menabung batu roh secara bertahap. Jumlah yang kumiliki seharusnya cukup untuk mencoba mencapai inti emas. Kemudian mereka bertiga pergi menemui peri 11 Xuan. Mereka melaporkan kejadian di dalam dunia iblis segudang. Peri 11 Xuan tidak banyak bicara setelah mendengarnya dan meminta Chang Yuer dan yang lainnya untuk pergi. Ia menyuruh Hanju untuk tetap tinggal. Pada saat ini, Hanju sangat cemas. Apa dia akan memberiku pelajaran sendirian?
Apa guru masih mencurigaiku? Kapan ini akan berakhir? Tiba-tiba peri sebelah Xuan bertanya pada Hanju. Apa tujuan dari kultivasimu? Hanya untuk keabadian. Mendengar jawaban ini, peri sebelah Xuan terdiam sejenak. Jika kau terus mengasingkan diri untuk berkultivasi tanpa mencari peluang, kau tidak akan bisa mencapai keabadian. Saya mengerti, guru. Tapi saya ingin memperkuat kultivasi saya dulu. Begitu saya punya cukup kekuatan, saya akan mencari peluang. Hanju berpikir dalam hati, dengan bakat dan keberuntunganku yang tiada tara, untuk apa aku butuh peluang? Peri sebelah Xuan, yang jelas-jelas kesal dengan sikapnya, memijat pelipisnya dan berkata, aku sudah mengatur sebuah peluang untukmu. Jika kau memberikan kontribusi di dunia iblis segudang, menjadi murid inti sudah ada di depan mata. Sayangnya kau menyia-nyiakannya. Terlebih lagi, bahkan aku tidak bisa melihat tingkatan teknik kultivasi yang kau latih. Aku tidak bisa membantumu dengan teknik kultivasimu, tapi bagaimana dengan ini? Apa kau mau punya gua energi spiritual bawaanmu sendiri? Selain energi spiritual petir, di sana juga terdapat jenis energi spiritual lainnya. Mendengar ini, Hanju dengan gembira bertanya. Di mana itu? Letaknya di dekat sekte Giok Murni. Namun, kau harus masuk peringkat 3 besar dalam kompetisi antar sekte. Untuk mendapatkannya. Mendengar tentang kompetisi, Hanju mulai berpikir 2 kali. Kompetisi antar sekte? Tidak akan berbahaya, kan? Melihat penampilannya yang penakut, peri sebelah Xuan menjadi sangat jengkel. Dia rasanya ingin menonjoknya. Apa kau takut hanya dengan sebuah kompetisi? Itu tidak akan membunuhmu. Hanjue kemudian bertanya pada sang guru. Apakah akan ada peserta ranah inti emas atau di atasnya dalam kompetisi ini? Peri sebelah Xuan menjawab dengan kesal. Kau pikir kultivator ranah inti emas itu sebanyak kubis di pasar? Mereka yang berhasil mencapai level itu. Kalau tidak menjadi murid inti, ia menjadi tetua pelayan. Mendengar tidak akan ada yang di atas ranah inti emas, Hanjue langsung berubah pikiran. Aku bersedia menerimanya. Di gua kediamannya, dengan 8 tahun tersisa sebelum ujian antar sekte, Hanjue berencana menggunakan waktu ini untuk berkultivasi dengan tekun. Dia segera pergi ke kolam roh angin, dengan tujuan meningkatkan ke-6 jenis akar spiritualnya ke tingkat 9 ranah pembangunan fondasi. Tahap pembangunan fondasi sebelum ujian. Tepat pada saat itu, dia melihat sekelompok orang sedang merundung seseorang di dekatnya. Sambil menonton drama, Hanjue berpikir, lebih baik aku fokus pada kultivasiku saja. Tapi tiba-tiba, sistem mengirimkan sebuah pemberitahuan. Takdir bawaan terdeteksi. Apakah Anda ingin melihat asal-usulnya? Hanjue terkejut. Orang dengan takdir bawaan itu adalah orang yang sedang dirundung. Namanya adalah Zhao Fen, reinkarnasi dari seorang kultivator ranah Mahayana. Lahir di sebuah kota biasa, dia dan teman masa kecilnya ditemukan oleh sekte murni Giok karena memiliki akar spiritual. Jauh di dalam jiwanya. Dia menyimpan sebuah harta spiritual yang rusak parah saat melindunginya. Sekarang, untuk memperbaiki dirinya sendiri, harta spiritual itu. Tanpa sadar menyerap energi spiritual selama kultivasi Zhao Fen, yang mengakibatkan kecepatan kultivasinya menjadi sangat lambat. Saat ini, harta spiritual tersebut akan segera selesai diperbaiki. Hanjue terperangah. Ranah Mahayana. Itu benar-benar luar biasa. Ini akan menjadikannya protagonis dalam sebuah novel. Dia menjadi bimbang. Dia ditakdirkan menjadi karakter utama. Membantunya pasti akan mengangkatku ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak. Sudah berapa banyak karakter sampingan yang celaka karena perkembangan? Karakter utama. Lebih baik tidak cari masalah. Dia kemudian menyingkirkan ide untuk membantunya. Menjadi lebih kuat melalui kultivasiku sendiri. Adalah jalan yang sesungguhnya. Zhao Fen, percayalah pada takdirmu. Waktu berlalu dan 8 tahun telah lewat. Kecuali akar spiritual air dan tanahnya. Yang berada di tingkat 8, semua yang lainnya telah mencapai tingkat 9 dari ranah pembangunan fondasi. Tepat setelah meninggalkan kolam roh, dia melihat Zhao Fen yang sedang menyatakan perasaan pada seorang gadis, tapi sudah bisa ditebak, cintanya ditolak. Hanjue hendak berjalan melewatinya saat Zhao Fen menghentikannya.
Aku Xiao Fan dari Puncak Guntur. Aku sering mendengar kakak senior Mo menyebutmu. Dia bilang kau pasti akan menjadi seorang kultivator hebat dari sekte murni giok di masa depan. Aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Tepat saat Han Jue berpikir Zhao Fan akan menantangnya berduel, Zhao Fan tiba-tiba berlutut. Aku dengar kau sangat populer di kalangan para gadis. Bagaimana cara aku mengejar wanita yang kucintai? Han Jue benar-benar tercengang lalu berkata. Saudara Zhao, kau harus melepaskan segalanya. Bagaimana bisa seorang kultivator terperosok dalam urusan asmara? Apalah artinya wanita jika dibandingkan dengan Dao Agung? Jika kau berhasil mencapai Dao, segalanya akan datang dengan sendirinya kepadamu, dan kau secara alami akan mendapatkan apapun yang kau inginkan. Apakah kau pernah melihatku dekat-dekat dengan wanita? Langkah ini membutuhkan pemahamanmu sendiri akan hati dan sifatmu, Zhao Fan. Melihat Han Jue seolah-olah dia adalah seorang dewa, hati Zhao Fan sedikit tergerak dan seketika itu juga. Rasa sukanya terhadap Han Jue meningkat menjadi 1 bintang. Han Jue berpikir dalam hati, dasar bodoh, yang terpenting itu adalah penampilan. Apa tampangmu bisa dibandingkan denganku? Saat Han Jue kembali ke puncak pertapaan giok dan mendengar lonceng memanggil semua murid lagi. Dia bertemu dengan kakak senior tertua di jalan menuju aula utama. Kakak senior tertua tiba-tiba bertanya pada Han Jue, apakah kau kenal seorang wanita bernama Xing Hongxuan? Han Jue terkejut. Bagaimana dia tahu tentangnya? Kakak senior tertua melanjutkan, selama bertahun-tahun ini, aku mengikuti ketua sekte. Menyusup ke alam segudang iblis, terlibat dalam pertempuran terbuka dan rahasia dengan sekte iblis. Kami selalu mendapatkan informasi intelijen yang diberikan oleh seorang pengkhianat dari sekte iblis. Informasi intelijen inilah yang membuat ketua sekte berpura-pura meninggalkan sekte murni giok. Padahal kenyataannya dia sedang melakukan penyergapan di alam segudang iblis. Pengkhianat dari sekte iblis itu adalah Xing Hongxuan. Sewaktu kecil, dia dipaksa meminum racun dan diancam untuk menjadi mata-mata di sekte murni giok. Dia selalu memendam kebencian terhadap sekte iblis. Dan bahkan berusaha mencari penawarnya di sekte luar. Nanti, Xing Hongxuan diselamatkan oleh ketua sekte, yang secara istimewa mengizinkannya menjadi murid sekte dalam. Sekarang, Xing Hongxuan ada di puncak utama. Berkultivasi di bawah bimbingan Master Jingsu, adik seperguruan ketua sekte. Kami bertemu Nona Xing sebelumnya. Dan dia menanyakan tentang seseorang bernama Han Jue, seorang pelayan yang juga alkemis. Kebetulan sekali di puncak pertapaan giok kita juga punya murid bernama Han Jue. Di puncak pertapaan giok kita. Adik seperguruan, sungguh suatu kebetulan, bukan? Han Jue merasa canggung, tidak yakin bagaimana harus merespons. Masa lalu itu, meskipun tidak menyenangkan, harus diakui dengan berat hati. Aku adalah Han Jue yang dia kenal. Waktu itu aku tidak punya pilihan lain. Di luar dugaan Han Jue, kakak senior tertua dengan hangat menepuknya. Jangan khawatir, aku mengerti. Aku hanya tidak menyangka bakatmu begitu luar biasa. Han Jue akhirnya bisa bernapas lega. Lalu, dia membuka panel Xing Hongxuan. Aku tidak pantas mendapatkan rasa suka sebesar ini hanya karena setia. Aku doakan masa depanmu bebas dari kesulitan. Saat semua orang berkumpul di Aula Agung, Peri Sichuan mengumumkan bahwa kompetisi antar puncak akan segera dimulai, setiap puncak harus mengirim setidaknya 10 orang. Siapa yang ingin berpartisipasi? Seketika, hampir semua orang dengan antusias mengajukan diri. Melihat hampir semua orang mendaftar, Hanju berpikir, dengan semua orang yang begitu antusias, aku harus menunjukkan sedikit dukungan agar tidak terlihat aneh. Namun, Peri Sichuan memilih Hanju terlebih dahulu, membuat semua orang menatapnya dengan kaget. Hanju panik, bukan aku. Bukan begitu, guru. Aku sebenarnya tidak mengangkat tangan. Tapi Peri Sichuan bahkan tidak meliriknya, dan terus memilih murid lain. Setelah pemilihan untuk kompetisi selesai, Peri Sichuan sekali lagi menahan Hanju sendirian. Kultivasimu meningkat lagi. Aku benar-benar meremehkanmu. Bahkan dengan mengolah 3 jenis akar spiritual, kecepatan terobosanmu tetap yang tercepat di sekte Jade Pure. Dan kau dengan rendah hati menjawab, ini semua berkat bimbingan guru yang luar biasa. Gurulah yang hebat.
Aku tidak ingat pernah mengajarimu apapun. Kultivasimu. Teknik dan ilmu pedangmu sangat bagus, tetapi itu bukan teknik tertinggi dari sekte Jade Pure. Kau pasti punya guru lain sebelumnya. Aku sudah mengamatimu sejak kau bergabung dengan sekte, kau telah berkultivasi dengan rajin. Tanpa niat sedikit pun untuk merugikan sekte. Orang lain telah bersaksi bahwa kau lahir di sekte luar. Itu menunjukkan kau mendapatkan kesempatan di masa mudamu. Setiap orang punya takdirnya masing-masing. Dan aku bukan orang yang suka ikut campur. Aku mengatakan ini hanya untuk memberitahumu agar kau bisa tenang. Selama ujian sekte dalam, tidak ada yang akan mengganggumu soal ini. Untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah murid langsungku. Hanju terkejut, tetapi pada saat ini, sistem memberinya hadiah karena menjadi murid langsung. Dengan segel penakluk iblis 9 naga, Hanju sangat gembira dan berkata, "Terima kasih, Guru." Hidup Guru. Setelah kembali ke gua pertapaannya, Hanju mulai mempelajari segel penakluk iblis 9 naga. Teknik sihir ketiga ini mirip dengan teknik telapak tangan, dapat menghasilkan efek yang berbeda dengan atribut kekuatan spiritual yang berbeda pula. Ini menambahkan kartu as lain di tangan Hanju. Namun, dia segera mulai khawatir tentang kekuatan penghancur yang besar dari teknik-teknik ini. Kemudian, Xing Hongxian datang ke gua Hanju dan membawanya untuk melihat papan pengumuman. Ujian besok akan melibatkan pertarungan 1 lawan 1 di seluruh puncak sampai 10 besar diputuskan. Kemudian, pertarungan akan pindah ke kota pusat untuk pertarungan final dengan seluruh sekte yang menonton. Hanju lega mendengarnya. Tidak akan banyak yang menonton pertarungan sampai 10 besar ditentukan. Aku tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Saat Hanju hendak pergi, Xing Hongxian tiba-tiba muncul di belakangnya. "Suamiku." Hanju buru-buru mundur selangkah, "Nona. Kau tidak bisa memanggil seseorang seperti itu." Xing Hongxian menutup mulutnya dan terkekeh, "Bukankah kita sudah sepakat tentang ini waktu di sekte luar?" Hanju terdiam. Itu hanya akting untuk menghindari konflik. Jika aku menolakmu, aku takut kau akan membunuhku." "Tidak apa-apa, aku menganggapnya serius." Xing Hongxian tertawa sambil mengeluarkan sebotol eliksir. "Ini adalah pil kemurnian giok. Aku tidak terlalu sering menggunakannya, ini sempurna untukmu." Tanpa membiarkan Hanju menolak, Xing Hongxian meletakkan eliksir di tangannya. "Terima saja. Aku mendapatkan eliksir ini secara teratur. Bakatku biasa-biasa saja, tapi jika kau butuh sesuatu nanti." "Suamiku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu." Setelah berbicara, dia terbang dengan pedangnya. Hanju memegang eliksir di tangannya. Berdiri di sana, termangu untuk waktu yang lama. Adegan beralih ke sebuah aula gelap tempat Xing Hongxian sedang duduk. Di seberang Master Jingxiu. "Kau memberikan pemuda itu pil kemurnian giok, apa kau menyesal?" "Aku tidak menyesal. Aku sudah jatuh cinta padanya." "Bodoh. Hanya karena dia punya wajah tampan? Bukankah itu cukup?" "Aku tidak melihat nilainya memberikan dukungan sekuat itu. Bakatnya juga luar biasa. Saat aku bertemu dengannya, dia bahkan belum mulai berkultivasi. Menurut pemimpin sekte, dia sekarang berada di tingkat ke-9 ranah pembangunan fondasi. Aneh sekali. Dengan bakat seperti itu, kenapa aku belum pernah mendengar tentangnya selama ini?" Pemimpin sekte bilang dia sangat tidak menonjolkan diri. Selalu sibuk dengan kultivasi tertutup. Pemimpin sekte bahkan ingin menawarinya kesempatan, tapi dia menolak dengan alasan takut mati. Mendengar ini, Master Jingxiu tersenyum tipis. "Menarik. Sepertinya aku juga perlu lebih memperhatikannya." Pada hari kompetisi, ketika Hanju tiba di lokasi, dia tertegun. "Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak penonton. Bagaimana aku harus bersikap sekarang?" Kemudian, sistem memberi Hanju 2 pilihan. Kompetisi antar puncak sekte Jade Pure akan segera dimulai. Kau memiliki pilihan berikut. 1. Menang secara mencolok. Menjadi terkenal di seluruh sekte Jade Pure dan menerima 1000 batu roh kualitas tinggi. 2. Menangkan posisi 3 besar dengan cara yang tidak menonjolkan diri.
meminimalkan dampak dan menerima satu harta karun spiritual. Melihat pilihan kedua menawarkan harta karun spiritual sebagai hadiah, Hanju langsung memilihnya dengan gembira, sambil berpikir dalam hati, sistem ini benar-benar mengerti aku. Sepertinya selalu ada pilihan sederhana untuk setiap misi, mungkin berhubungan dengan jalur kultivasi yang aku pilih. Awalnya dia percaya diri dengan pendekatan ini, aku bisa tetap tak terkalahkan di dunia. Tak lama kemudian, kompetisi pun dimulai. Mofu dan adiknya juga datang untuk menonton pertandingan Hanju. Namun, di atas panggung, Hanju dengan kikuk menghindari serangan lawan. Sementara lawannya dari puncak eksekusi surgawi menjadi semakin bersemangat seiring berjalannya pertarungan. Para penonton merasa pertarungan itu membosankan dan mulai pergi untuk menonton pertandingan lain. Hanya Mofu yang tahu Hanju sedang berpura-pura lemah. Menyadari bahwa tribun penonton hampir kosong dan para juri mulai tertidur, Hanju berpikir, kesempatanku telah tiba. Dengan senyum licik, Hanju bergerak ke belakang lawannya dan detik berikutnya, lawannya terlempar keluar dari arena. Benturan keras itu membangunkan para juri yang kemudian menyadari pertarungan telah usai dengan Hanju sebagai pemenangnya. Hanju menggunakan taktik yang sama, menunggu hingga hampir tidak ada penonton sebelum dengan cepat mengalahkan lawannya. Berhasil masuk ke 10 besar. Saat sedang berkultivasi suatu hari, Hanju merasakan ada yang tidak beres. Daun-daun tidak berdesir, tetapi dia bisa mendengar suara angin. Tiba-tiba, gumpalan energi gelap muncul dari udara. Terbang ke arahnya tanpa sepatah kata pun, Hanju merespons dengan segel penakluk iblis 9 naga, melihat energi gelap itu mencoba kabur. Seolah-olah segel penakluk iblis 9 naga tidak ada ruginya baginya, Hanju mengejar bayangan gelap itu dan menyerangnya tanpa henti. Tiba-tiba, sebuah rintihan datang dari bayangan itu. Tunggu, berhenti. Hentikan. Aku adalah tetua agung dari sekte suci Giok. Bagaimana bisa sekte suci Giok memiliki seseorang sepertimu yang tidak menghormati tetua dengan begitu terang-terangan? Hanju tertegun sejenak. Melihat orang tua itu terus mengamuk, aku hanya kebetulan lewat, dan kau. Kau menyambutku dengan serangan terkuatmu. Hanju terdiam. Senior, di tengah malam buta, tindakan Anda mencurigakan. Apa yang coba Anda lakukan? Kemampuan dewa yang aku kultivasikan secara alami bertindak seperti ini. Proyeksi jiwa, apa kau mengerti? Namun, orang tua itu terlihat jelas ketakutan. Jurus apa yang kau gunakan tadi? Itu hampir memusnahkan rohku. Apa murid antar sekte zaman sekarang juga sesengit ini? Hanju hendak melaporkan kejadian itu kepada gurunya ketika orang tua itu buru-buru menghentikannya. Jangan, jangan. Jangan beritahu dia. Aku minta maaf. Sebenarnya, gurumu itu adalah muridku, begitu juga dengan pemimpin sekte saat ini. Dia kemudian tersenyum licik, anak muda, kau memiliki fisik yang luar biasa. Bagaimana kalau mewarisi ilmuku? Teknik tiada tanding, tubuh emas surgawi yang kuat. Hanya aku dan pemimpin sekte di seluruh sekte suci Giok yang mengetahuinya. Saat melihat buku manual rahasia orang tua itu, Hanju menolak tanpa berpikir 2 kali. Aku baru saja hampir membunuh orang tua itu, bagaimana mungkin dia tiba-tiba begitu baik hati? Dia pasti mencoba menipuku. Setelah itu, Hanju menceritakan kejadian itu pada Peri Siswan. Peri Siswan terdiam, orang tua pembuat onar itu berulah lagi. Ngomong-ngomong, guru. Apakah tubuh emas surgawi yang kuat itu hebat? Senior itu ingin mengajarkannya padaku. Wajah Peri Siswan memerah. Itu sangat kuat, bisa dibilang teknik terkuat di sekte suci Giok. Tapi sebelum mempraktikannya, seseorang harus memotong akar manusianya. Apa itu akar manusia? Intisari seorang pria. Mendengar ini, Hanju terdiam. Apakah itu berarti pemimpin sekte dan tetua agung adalah Peri Siswan berdeham pelan, masalah ini tidak boleh tersebar. Meninggalkan pertemuan itu, Hanju masih terkejut untuk waktu yang lama. Itu adalah beberapa tindakan yang ekstrim. Tak lama kemudian, tibalah hari ujian antar sekte untuk 10 besar. Melihat kerumunan yang membludak, Hanju berpikir dalam hati. Akan sulit untuk tampil tidak mencolok kali ini. Haruskah aku langsung saja meraih kemenangan cepat? Pada saat itu, Chang Yuer juga datang dengan seluruh pasukan pemandu sorak untuk mendukung Hanju. Tiba-tiba,
Hanju merasakan tatapan padanya. Berbalik, dia melihat Yao Fan menatapnya dengan tajam, matanya dipenuhi semangat bertarung. Saat itu, Moju juga datang untuk menyemangati Hanju. "Kak Han, aku percaya padamu. Kau pasti akan merebut juara pertama." Chang Yuer segera menjadi waspada terhadap Moju. "Siapa kau? Bukan urusanmu. Aku sarankan kau bersikap lebih dewasa sedikit, atau kakak Hanjun Mu bisa berakhir di penjara." Ketegangan yang kuat langsung meletus di antara kedua wanita itu. Kemudian, Sing Hongxuan juga mendekat, "Suamiku. Ini seperti bensin disiram api. Beraninya kau memanggilnya suami." "Aku juga mau kok." Suasana menjadi semakin tegang di antara ketiga wanita itu. Ini benar-benar bencana. Akhirnya, ujian secara resmi dimulai. Pertandingan pertama adalah Hanju melawan Yao Fan. Yao Fan dengan marah bertanya pada Hanju, "Kau bilang kau tidak pernah dekat dengan wanita?" Hanju menjawab dengan pasrah, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku juga putus asa." Pada saat itu, Yao Fan mengangkat tangan kirinya, memperlihatkan lonceng hitam kecil di telapak tangannya, terlihat misterius dan menyeramkan. Itu memang harta spiritual bawaan Yao Fan. "Kak Han, keluarkan seluruh kemampuanmu. Kumohon, jangan menahan diri, Kak Han. Kau duluan." Melihat Yao Fan begitu percaya diri, Hanju menganggap serius pertandingan itu. 3 energi pedang muncul di sekelilingnya. Mata Zhao Fan berkilat ungu dan energi spiritual menyelimutinya, menunjukkan jurus yang diberikan oleh harta karun spiritualnya. Pertahanan absolut. Hanju tidak membuang-buang kata, energi pedang melesat ke arah Zhao Fan secepat kilat, membuat semua orang terkejut. Jurus andalan Zhao Fan hancur oleh serangan Hanju, membuatnya terbang seperti layangan putus. Semua orang bingung, apa sudah berakhir secepat ini? Tak lama, 5 besar pun ditentukan. Langkah selanjutnya adalah mengundi untuk pertandingan, dengan si kunci merah mendapatkan bai dan langsung masuk ke 3 besar. Hanju dengan santai mengambil undian dan akhirnya mendapatkan bai. Aku harus bilang, keberuntungan tertinggiku ini benar-benar bukan main-main. Pada saat ini, Hanju teringat bahwa berada di 3 besar berarti dia bisa memilih sebuah gua abadi. Sekarang karena aku sudah di 3 besar. Bukankah itu berarti aku bisa memilihnya? Setelah serangkaian pertarungan sengit, 3 besar akhirnya ditentukan. Tepat saat seorang tetua hendak mengumumkan aturan untuk babak final, Hanju langsung menyerah. "Aku telah menghabiskan kekuatan spiritualku untuk menang cepat di pertandingan sebelumnya dan belum pulih. Aku bersedia mengambil tempat ketiga." Tetua itu menatap Hanju dalam-dalam. Lalu mengumumkan bahwa Hanju telah mengamankan tempat ketiga. Pada saat ini, Hanju juga menerima hadiah sistemnya, jubah Dewa Mistis Jangkrik Emas. Sebuah harta karun spiritual tingkat 7 yang bisa secara otomatis bertahan dari serangan musuh. Pada kekuatan maksimumnya, jubah ini bisa menahan serangan dari seorang kultivator tingkat transformasi roh, dan jika energi spiritual disuntikkan ke dalamnya, kekuatan pertahanannya akan meningkat. Hanju langsung sangat gembira sampai hampir ngiler. Ketika ujian berakhir, Tetua Daolai membawa 3 besar ke aula puncak utama. Pada saat itu, Zhen Renjing sudah datang ke hadapan mereka, berkata, sebagai hadiah, 3 gua abadi akan dipilih oleh juara pertama terlebih dahulu. Dengan rentangan tangan kanannya, 3 bola cahaya segera terbang keluar, masing-masing mewakili sebuah gua abadi. Mendarat di tepi pegunungan di luar 18 puncak Jade Creek. Bola-bola cahaya dari gua abadi ini akan memandu dan menuntun kalian. Setelah 2 orang pertama membuat pilihan mereka, sebuah bola cahaya putih tersisa. Atribut energi dari gua ini cukup beragam, tetapi konsentrasi energi spiritualnya sebanding dengan kolam spiritual. Hanju melihat ini dan hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Ini yang paling cocok untuk kultivasiku dengan 6 akar spiritual. Tak lama kemudian, Hanju mengikuti bola cahaya itu ke gua abadinya. Dia tidak sabar untuk mengeluarkan jubah Dewa Mistis Jangkrik Emas dan langsung memakainya. Setelah dipakai, jubah itu seperti pakaian baru kaisar, benar-benar tidak terlihat. Tapi Hanju merasakan rasa aman yang belum pernah ada sebelumnya. Setengah bulan berlalu dengan cara ini. Suatu hari,
Zhao Fen dan Emma Fuchu datang keluar gua abadi Hanju. Zhao Fen tidak bisa tidak bertanya-tanya, apa ini benar-benar gua milik Hanju? Emma Fuchu menunjuk ke beberapa karakter besar. Di luar gua. Sabar sesaat akan membuka langit dan lautan yang luas. Sekilas, ini tidak diragukan lagi adalah gua milik Hanju. Ketika Hanju di dalam mendengar suara Emma Fuchu, dia segera datang ke pintu masuk. Apa yang membawa kedua saudaraku ke sini? Emma Fuchu menjelaskan, baru-baru ini, sekte mengeluarkan banyak misi mengenai sekte iblis Azur Nether. Apakah kau tertarik bergabung dengan kami untuk menumpas salah satu cabang sekte iblis Azur Nether? Aku sudah menyelidikinya. Cabang itu memiliki banyak pil spiritual dan obat-obatan hebat yang pasti akan membantu kultivasimu. Namun, Hanju langsung menolak tanpa berpikir dua kali. Terima kasih atas kebaikan kalian, tapi aku tidak ingin pergi saat ini. Aku harus mengasingkan diri untuk menerobos. Semoga masa depan kalian berdua seindah brokat. Mendengar ini, Fuchu langsung berkata, jika kau ikut misi bersama kami, pil penembus kesengsaraan yang kita dapatkan akan diberikan kepadamu terlebih dahulu. Hanju tiba-tiba menghentikan langkahnya. Fuchu mengira ini telah membuatnya goyah. Memang, untuk mengajak Hanju, kita harus berbicara tentang kultivasi. Kultivasi tidak hanya membutuhkan peluang, tetapi juga batu loncatan. Tanpa batu loncatan, seseorang tidak bisa melangkah jauh. Dia tidak rela, tatapan matanya mengatakan segalanya. Namun, dia sebenarnya sedang melihat pilihan yang diberikan oleh sistem. Anda telah menerima sebuah undangan dari sesama murid. Menghadapi ketenaran dan keuntungan, Anda memiliki pilihan berikut. 1. Setuju dengan mereka, pergi bersama untuk mencapai jasa dan mendapatkan batu roh tingkat rendah. 2. Tolak mereka, berkultivasi secara diam-diam dan dapatkan sebuah alat sihir. Melihat pilihan-pilihan ini, Hanju terdiam. Apa ini perlu dipilih? Dia segera menolak undangan mereka. 2 tahun kemudian, Hanju akhirnya menyempurnakan 6 seri kekuatan spiritual dan mulai menerobos ke tingkat inti emas. Dikatakan bahwa hanya 2 atau 3 dari setiap 10 kultivator tingkat pembangunan fondasi yang berhasil menerobos. Bukan karena kesengsaraan surgawi yang sangat menakutkan, tetapi karena iblis batin. Dikatakan bahwa iblis batin begitu mengerikan sehingga para dewa pun takut pada mereka. Tapi ketika iblis batin itu bertemu Hanju, ia menyesal telah dilahirkan. Iblis itu terus menggoda Hanju, kau sudah cukup kuat, tidak perlu bersembunyi lagi. Tunjukkan pada dunia kekuatanmu. Entah kau bercita-cita untuk menjadi sangat bajik dan mencapai tingkat suci, atau untuk menjungkir-balikan semua makhluk dan membuat keputusan sepihak untuk selamanya. Itu semua tergantung pada satu pikiranmu. Siapa sangka setelah mendengar ini, Hanju justru bertanya, cuma itu? Lalu dengan lambaian tangannya, dia melenyapkan iblis batin. Selanjutnya, dia hanya perlu berkonsentrasi untuk menghadapi kesengsaraan surgawi. 7 hari kemudian, Hanju berhasil memasuki ranah inti emas. Sistem memberi hadiah kepada Hanju berupa pedang sihir tertinggi, pedang kilin. Pedang ini terbuat dari urat dan tulang seekor kilin. Berisi jiwa kilin dan memiliki efek mengusir kejahatan. Dia juga memperoleh sebuah kemampuan dewa. Penyerapan jiwa 6 jalur. Namun, yang membuat Hanju paling bahagia adalah umurnya bertambah lagi. Dia segera menetapkan tujuan kecil untuk dirinya sendiri, yaitu menembus ranah jiwa baru lahir dalam 100 tahun. Dia kemudian memutuskan untuk bersantai dan memeriksa lingkaran pertemanannya. Hanya saja, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia mengetahui bahwa pemimpin sekte, Li Qingzi, telah diserang oleh para kultivator iblis berkali-kali. Pemimpin sekte telah diserang oleh kultus iblis berkali-kali, tinggal di sekte suci Giok mungkin tidak aman. Mungkinkah sekte iblis Azur Nether telah menyerang sekte suci Giok? Aku penasaran bagaimana kabar guruku. Sebaiknya aku pergi dan menenangkannya. Jadi, dia segera berangkat menuju aula besar puncak pengasingan Giok. Namun, di sepanjang jalan, sekte suci Giok sedang dalam kekacauan. Dengan sinyal asap tanda bahaya di mana-mana dan banyak sekali yang terluka, Hanju bergegas pergi ke aula besar untuk memberi hormat kepada Peri Sichuan. Peri Sichuan menyipitkan matanya, kamu masih tahu cara pulang rupanya.
Kukira kamu sudah mengkhianati sekte. Hanju merasa malu. Tepat saat dia hendak menjelaskan, Peri Sichuan melanjutkan. Sekte Suci Giok akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku akan memberimu satu kesempatan. Kamu bisa langsung meninggalkan Sekte Suci Giok. Mendengar ini, Hanju terkejut. Pada saat yang sama, dia menerima pilihan dari sistem. Pemimpin Sekte Suci Giok dalam bahaya, hidup dan matinya tidak pasti. Kamu memiliki pilihan berikut. 1. Tinggalkan Sekte Suci Giok dan mengembara di dunia kultivasi, dan terima pil pengumpul energi. 2. Tetap di Sekte Suci Giok sampai hancur atau Sekte Iblis Azur Nether menyerah menargetkan Sekte Suci Giok. Dan terima sebuah alat sihir dan buku mantra. Dia secara tidak sadar ingin memilih opsi pertama, lalu perlahan bertanya, bagaimana dengan Anda? Guru? Peri Sichuan tetap tenang, aku akan hidup atau mati bersama dengan Sekte Suci Giok. Kalau begitu, aku sebagai muridmu juga akan hidup atau mati bersama guruku. Pada saat ini, tingkat kesukaan Peri Sichuan terhadap Hanju meningkat menjadi 3 bintang. Hanju tiba-tiba punya pikiran, bukankah mungkin untuk berkembang menjadi pasangan kultivasi jika ini naik 1 bintang lagi? Peri Sichuan terkejut. Apakah kamu tidak takut mati? Semua orang pasti mati, entah seringan bulu atau seberat gunung. Aku mengejar keabadian, tapi aku tidak ingin meninggalkan guruku. Sementara itu, dia berpikir dalam hati. Kecuali aku bertemu musuh yang tak tertahankan, aku pasti akan memprioritaskan hidupku sendiri. Tapi aku belum banyak mengajarimu. Kamu tidak perlu melakukan ini. Ya, meskipun guru tidak mengajariku secara langsung, kebaikan guru sangat mendalam. Guru telah memperjuangkan kesempatan untukku beberapa kali dan membantuku menyelesaikan beberapa masalah potensial. Aku menyimpan semua ini di dalam hatiku. Kata-kata ini benar-benar dari hati Hanju. Dalam kehidupan ini, Peri Sichuan adalah orang yang paling baik padanya. Melihat kata-kata tulus Hanju, Peri Sichuan tidak bisa menahan senyum. Lalu dia bertanya, apakah kamu menghadapi kesulitan dalam kultivasimu baru-baru ini? Kamu bisa berkultivasi denganku seperti Chang Yuer. Hanju dengan lemah menjawab, tidak. Tidak perlu merepotkan guru. Mendengar ini, Peri Sichuan terdiam. Dasar bocah tengik, kamu benar-benar tidak menginginkan bimbinganku. Setelah Hanju pergi, Peri Sichuan menyerahkan kantong penyimpanan kepada Chang Yuer. Bantu adik seperguruanmu seperti yang kuperintahkan. Semuanya ada di dalam kantong penyimpanan ini. Ketika Hanju kembali ke gua kediamannya, dia menemukan Chang Yuer di sana. Ternyata Peri Sichuan telah memintanya untuk membantu mengatur gua kediaman Hanju. Sebuah formasi dipasang di pintu masuk untuk menyembunyikan mulut gua. Jika seseorang mencoba masuk dengan paksa, mereka akan terperangkap dalam ilusi dan tidak dapat melepaskan diri. Juga, tanaman herbal spiritual ditanam di dalam gua untuk memperkuat energi spiritual di sekitarnya. Hanju sangat gembira. Sehingga dia dengan cepat berterima kasih kepada kakak seperguruan dan gurunya. Tidak perlu berterima kasih. Bagaimana kalau aku pindah ke sini setelah beberapa saat untuk menemanimu? Hanju langsung menelan ludah dengan gugup dan dengan hati-hati berkata, kakak seperguruan, apakah kau berencana menumpang energi spiritual di gua kediamanku? Chang Yuer segera menjadi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kultivasi. Yang kau tahu hanya kultivasi. Pergi sana. Maka, Hanju mengurung diri di gua kediamannya selama 5 tahun lagi. Sekarang dia berada di tingkat 3 ranah inti emas. Suatu hari, dia sedang melihat-lihat lingkaran pertemanannya dan menyadari bahwa Mafutu dan Zhou Fen juga masuk dalam daftar. Temanmu, Mafutu dan Zhou Fen, diserang oleh para kultivator iblis. Dia sekali lagi merasa beruntung karena tidak bergabung dengan mereka saat itu. Tepat pada saat itu, sistem tiba-tiba memberi peringatan, mendeteksi seorang individu dengan takdir bawaan. Hanju segera memeriksa riwayatnya. Orang bernama Chen Tian ini adalah embrio iblis sejak lahir. Sekarang menjadi murid inti utama dari sekte iblis Azur Nether. Pada saat ini, di luar gua kediaman Hanju, seorang pria berbaju hitam melihat tulisan yang dibuat oleh Hanju. Mundur selangkah,
langit dan lautan terbentang luas. Cih, konyol. Orang-orang dari sekte murni Giok benar-benar pengecut. Dia bertanya-tanya, bagaimana bisa ada tulisan sebesar ini di tengah hutan belantara? Mungkinkah ini sebuah gua kediaman? Tapi dia tidak bisa menemukan pintu apapun. Pada saat itu, Hanju yang berada di pintu masuk gua kediaman. Mendengar Chen Tian memanggilnya pengecut. Urat-urat kemarahan muncul di tubuhnya. Setelah memastikan bahwa pengunjung itu sendirian, dia berkata dengan tegas, "Bagus, tamatlah riwayatmu." Saat itu, Chen Tian tiba-tiba merasakan aura membunuh. Sebelum dia sempat bereaksi, 3 energi pedang secepat kilat menembus tubuh Chen Tian. Melemparkannya puluhan meter seperti karung pasir, dengan 3 bayangan pedang melayang di atas kepalanya. Ketakutan, Chen Tian berteriak, "Tetua, mohon hentikan. Apa yang Anda lakukan di sekte murni Giok? Ini semua salah paham, Tetua. Saya hanya kebetulan lewat di sini." Chen Tian panik dalam hati, "Aku sudah menyelidiki dan tidak menemukan tetua ahli pedang sekuat ini di sekte murni Giok. Mungkinkah orang ini adalah tetua tertinggi sekte murni Giok?" Hanju muncul di belakang Chen Tian tanpa disadari. Ucapnya, "Chen Tian, seorang embrio iblis, murid utama dari sekte iblis Azur Nether. Jika aku menyerahkanmu ke sekte murni Giok, menurutmu, bagaimana nasibmu nantinya?" Hati Chen Tian bergejolak, bagaimana dia tahu latar belakangku? Chen Tian dengan cepat berbalik untuk memohon ampun pada Hanju. Tetapi ketika dia melihat Hanju begitu muda dan hanya berada di tingkat ke-9 pendirian dasar. Mungkinkah dia adalah murid dari tetua itu? Hanju ragu-ragu apakah harus membunuhnya atau menangkapnya. Jika ketua sekte telah ditangkap, bisakah aku menggunakannya sebagai alat tawar untuk pertukaran? Tanpa sepengetahuannya, Chen Tian tiba-tiba melesat ke belakang Hanju, menodongkan pisau ke lehernya. Dan berteriak ke arah gua kediaman, "Tetua, biarkan aku pergi atau aku akan membunuh muridmu." Hanju langsung terdiam. "Yah. Sekadar menyela, aku tidak punya murid." Chen Tian segera menjatuhkan pedang di tangannya, tiba-tiba berlutut sambil berkeringat deras. "Tetua, saya hanya bercanda," sambil mengumpat dalam hati, "Tetua. Di tingkat ke-9 alam pendirian dasar? Siapa yang akan percaya? Ini pasti tipuan untuk mengelabui mata. Bisa menekanku secara langsung dan bahkan mengetahui latar belakangku. Tetua ini pastilah orang yang sangat hebat. Melarikan diri itu mustahil." Hanju terdiam. Seorang murid utama sekte iblis. Cuma begini? Apa dia terlalu lemah? Atau pedang 3 bayangan murni yang terlalu kuat? Kemudian Hanju berjalan menuju gua. "Kau, ikut aku." Awalnya Hanju ingin menyerahkannya pada tuannya, tahu bahwa dia pasti akan mencoba melarikan diri dengan putus asa. "Tapi aku hanya tahu cara membunuh. Aku tidak punya kekuatan untuk menahannya." Memikirkan ini, Hanju tiba-tiba meminta Chen Tian untuk menyerangnya dengan sekuat tenaga. Dengan pedang. Chen Tian langsung gemetar. Tetua ini tidak sedang mencari alasan untuk membunuhku, kan? Dia ketakutan setengah mati. "Tetua, saya tahu saya salah. Saya benar-benar menyadari kesalahan saya. Ayo, cobalah. Ini akan mencegahmu untuk selalu berpikir menyergapku." Chen Tian takut sampai menangis. Yakin bahwa ini adalah jebakan lain yang disiapkan untuknya. Hanju terdiam, "Apa aku seseram itu? Murid utama sekte iblis ini benar-benar terlalu pengecut." Dia kemudian memerintahkan, "Baik, mulai hari ini, kau akan tinggal di sini. Kau akan menanam tanaman spiritual dan bersih-bersih untukku. Tentu saja, kau juga boleh berkultivasi." Setahun berlalu, dan Chen Tian melihat bahwa Hanju selalu berkultivasi. Dan tidak pernah pergi. Dia berpikir, tetua ini terlalu tekun berkultivasi, tidak pernah pergi. Sudah setahun aku di sini. Kalau terus begini, pengiriman informasi akan tertunda. Sebagai murid inti utama, tidak kembali begitu lama. Para tetua dan tuanku di sekte pasti khawatir. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku mengkhianatinya? Segera, dia mengumpulkan energi spiritual di tangannya dan melancarkan serangan diam-diam pada Hanju.
Hanju merasakan ada yang tidak beres dan hanya menoleh untuk melihat. Tiba-tiba, suasananya berubah. Chen Tian buru-buru menjelaskan, maaf mengganggu. Tadi ada nyamuk. Saya akan membersihkan gua sekarang. Tetua sebaiknya lebih banyak berjemur. Sistem memberi peringatan bahwa kebencian Chen Tian pada Hanju telah meningkat menjadi 4 bintang. Hanju terdiam. Aku tidak pernah menyiksanya selama setahun ini. Dan sekarang kebenciannya bahkan telah meningkat ke titik yang tidak bisa diperbaiki lagi. Ini benar-benar merepotkan. Sementara itu, Chen Tian berpikir, begitu aku kabur, aku harus membalas penderitaan selama setahun ini. Tiba-tiba, matanya terbelalak kaget. Sebuah lubang seukuran kepala manusia muncul di dada Chen Tian, hasil serangan Hanju. Sudah kuberi kau kesempatan, dan kau menyia-nyiakannya. Setidaknya kalau patuh, kau masih punya nilai sebagai alat tawar. Sekarang sudah tidak perlu lagi. Hanju juga mulai merasa pusing, memikirkan klise dalam novel. Habisi anak buahnya, bosnya keluar. Habisi bosnya, bos yang lebih besar lagi muncul. Benar saja. Energi gelap perlahan keluar dari tubuh Jin Santian, dan sesosok bayangan muncul dari dalamnya. Bagus sekali. Kalian telah membunuh murid kesayanganku. Kalian semua akan mati. Berani sebutkan nama kalian? Aku Loki. Dan kau? Dari sekte iblis lain, Sang Kunmo. Loki. Akan kuingat namamu. Tunggulah kematian kalian. Setelah mengatakan itu, dia pun lenyap menjadi udara. Pada saat itu, sistem memberikan notifikasi. Sang Kunmo telah menumbuhkan kebencian padamu. Tingkat kebencian saat ini, bintang 5. Hanju panik dalam hati. Bintang 5. Sial, tinggi sekali. Kemudian, Hanju membuka daftar hubungan. Ranah jiwa timur tingkat 8. Belum mencapai tingkat transformasi roh. Seharusnya aku masih bisa mengatasinya. Masih mending. Hubungi sekte untuk mengirim orang kemari dan membereskan semuanya.